tiga potongan yang diambil dari gaji bulanan di Malaysia. Jadi teman-teman, saya kan bekerja di sebuah perusahaan BPO ya. Jadi setiap bulannya ada potongan yang dikurangi dari gaji ataupun keseluruhan gaji yang saya dapatkan setiap bulannya gitu. Jadi ada tiga kategori ya teman-teman, ataupun tiga jenis potongan yang dikurangi. Yang pertama itu adalah PCB atau potongan cukai bulanan, atau kalau dalam bahasanya LHD di Malaysia itu MTD ya, Monthly Tax Deduction. Jadi karena saya sudah melewati masa 180 hari kerja di Malaysia dan status saya saat ini di Malaysia adalah sebagai residen dan bukan non-residen lagi, sehingga ada penyesuaian ketika untuk pengurangan setiap bulannya begitu teman-teman. Jadi yang jelas untuk PCB yang dikurangi dari gaji saya secara keseluruhan itu kurang dari 10% teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada SOCSO. Jadi SOCSO ini semacam BPJS Ketenagakerjaan kalau di Indonesia seperti itu ya. Jadi ini fungsinya untuk jaminan sosial seperti itu jika ada amit-amit kecelakaan dalam bekerja begitu teman-teman. Jadi untuk potongan SOCSO ini memang tidak bisa dikembalikan layaknya seperti PCB ataupun juga EPF KWSP seperti itu teman-teman. Jadi untuk SOCSO memang akan terus dipotong langsung dari gaji setiap bulannya. Jadi intinya SOCSO ini tidak akan dikembalikan kepada pekerjanya kembali. Jadi memang akan rutin setiap bulan akan dipotong untuk SOCSO begitu. Sebagai mungkin lebih bisa dikatakan sebagai asuransi dalam keselamatan kerja begitu teman-teman. Yang terakhir dan yang terbaru juga ya, ini adalah EPF KWSP. Jadi setelah 2 tahun saya bekerja di Malaysia, memang sebelumnya tidak ada pemotongan untuk EPF ini bagi foreigner ataupun orang asing. EPF KWSP ini memang dipotong untuk foreigner atau orang asing per Oktober 2025 teman-teman. Dan memang untuk EPF sendiri itu ada potongan 2% dari gaji, yang mana 2% dipotong dari gaji kita sebagai pekerja. Jadi selain 2% dari potongan gaji kita sebagai pekerja, perusahaan pun juga ikut membantu memberikan 2% juga kontribusinya dalam account EPF KWSP kita teman-teman. Jadi kita dapat tambahan lagi tuh istilahnya. EPF ini bisa nantinya diambil ketika kita sudah tidak bekerja lagi di Malaysia untuk foreigner. Dan biasanya untuk lokal atau warga tempatan itu biasanya akan diambil ataupun ditarik withdraw jika sampai di masa pensiun atau pension lah gitu kalau kata orang Malaysia. Jadi itulah 3 potongan yang selalu dikurangi dari keseluruhan gaji saya setiap bulan teman-teman. Kalau kamu suka cerita kehidupan saya di Malaysia, follow dan subscribe ya.